Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Keselamatan, kesehatan, kekuatan, keberkatan, kecukupan, kelimpahan yang Engkau sudah berikan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya menyerahkan diri kami di hadapan-Mu. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di pagi hari Minggu yang indah ini, kami ingin menundukkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Sebab di dalam itu terdapat semua sabda janji-Mu yang akan digenapkan dan dikerjakan oleh Roh-Mu itu sendiri di dalam kehidupan kami. Karenanya kami bersehati mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14 saja kita baca. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Setelah semuanya itu, Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abram. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya
berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya dari awal kalimat perkataan ayat yang pertama. Setelah semuanya itu. Kata setelah semuanya itu, wayehi ahar hadef farim kaele. Kata hadef farim kaele artinya setelah peristiwa yang penting, maka akan masuk kepada peristiwa yang lebih penting. Peristiwa-peristiwa apa saja yang penting itu? Yang pertama, kelahiran Ishak. Yang kedua, Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham. Dan yang ketiga, perjanjian Abraham dengan Abimelek. Latar belakang ini jelas anaknya yang dikorbankan itu siapa. Karena itu disebutkan bahwa peristiwa yang penting. Ketika Abraham menyuruh anaknya itu, maka ada beberapa catatan. Berdasarkan kitab Talmud, diperkirakan umur Ishak 5 tahun. Tetapi Aben Ezra, seorang imam dan penafsir kitab, mengatakan 12 atau 13 tahun. Karena umur 5 tahun tidak mungkin dia sanggup mengangkat kayu itu. Kenapa demikian? Karena di dalam pemikiran orang Yahudi, umur 12 atau 13 tahun itu seorang anak laki-laki akan menginjak masa yang disebut akil balik. Yaitu anak hukum Taurat yang mulai bertanggung jawab secara pribadi mengenai hukum-hukum Taurat. Itu dikatakan. Karenanya ketika Yesus berumur 12 tahun, dia dibawa orang tuanya pergi ke bait suci untuk mengadakan upacara yang disebut bar mitzvah, yaitu anak bait suci. Dan dengan kata lain di sini ada lagi tulisan yang lain. Di dalam Targum Jonathan dikatakan sebetulnya umur Ishak adalah umur 33 tahun ketika dia dikorbankan itu. Saudara, terlepas dari itu semua, ini hanya menggambarkan sebuah simbol
tentang Mesias yang akan datang secara pribadi dan mengacu hanya kepada pribadi Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, semua peristiwa ini hanya merupakan sebuah simbol kedatangan Yesus Kristus itu sendiri sebagai juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Kita masuk. Lalu dikatakan di situ Tuhan mencoba Abraham. Kata Tuhan mencoba Abraham, Weha Elohim Nisa Abraham. Kata kerja Nisa dalam bentuk intensif disebut kata kerja, sehingga kata Nisa memiliki arti bahwa Abraham menjadi sebuah objek untuk melakukan sebuah ujian. Dan setiap ujian itu adalah untuk meningkatkan dan mengetahui kualitas iman Abraham itu sendiri. Ia berfirman kepada Abraham, Wayomer Elo Abraham. Tuhan menyapa langsung, menyebut nama pribadi Abraham, yaitu nama yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Sebab namanya dahulu adalah Abram, kemudian diganti oleh Tuhan menjadi Abraham. Itu terjadi pada Kejadian 17 ayat 5. Saya ingin jelaskan seperti ini. Nama semulanya adalah Abram. Tapi kemudian Tuhan berikan namanya Abraham. Abraham. Saya ingin tanya, dari nama Abram lalu berubah menjadi nama Abraham, apa kira-kira suku kata tambahnya? Suku katanya. Dari kata Abram, kemudian menjadi Abraham. Apa suku katanya? Apa suku katanya? Ham. Baik. Nah saudara, ini begini. Di dalam bahasa Ibrani, saya ingin kasih contoh supaya saudara mengerti mengapa nama itu berganti. Dan setelah berganti ada sesuatu yang paling istimewa sekali. Salah satu contoh Raja Israel yang paling terkenal adalah Daud. Daud. Nama Ibrani adalah David. Dal, huruf pertamanya. Di tengahnya ada wow, dan di bawahnya adalah huruf D lagi, David. Bahasa Ibrani ini berakar langsung kepada bahasa Aramik. Bahasa Aramik berakar dari bahasa yang kuno lagi, yaitu bahasa Sumerian. Bahasa Sumerian berakar lebih kuno lagi, bahasa yang digunakan oleh Abraham, yaitu Akkadian. Bahasa Akkadian, bahasa kuno, kalau menulis huruf, itu dengan lambang. Jadi kata dal itu segitiga. Segitiga, dal yang disebut awal dari kata David. Ya. Lalu akhirnya juga dal, segitiga lagi. Tapi segitiganya dibuat terbalik. Karena ini awal dan ini akhir. Coba segitiga awal dan segitiga terbalik. Itu menjadi bintang Daud. Itulah lambangnya. Dan di tengah-tengahnya sebetulnya dibaca satu huruf yang disebut wow atau W. Nah, tambahannya di situ untuk David. Tapi untuk Abraham, Ham. Saya kasih contoh. Bagi orang Yahudi, ada 4 huruf suci yang disebut tetragrammaton. 4 huruf suci. 4 huruf suci itu yang pertama adalah Yod. Yod itu ditulis singkat Y, Yod itu.
Yang kedua adalah ha. Dan yang ketiga adalah wow. Dan yang keempat adalah ha. Y, H, W, H. Dikasih huruf hidup, dibaca Yahweh. Tetapi orang Yahudi tidak berani mengucapkan kata itu. Mereka selalu ganti kata Adonai. Yang diterjemahkan oleh lembaga Alkitab, huruf besar semua, Tuhan. Jadi kenapa kata dal itu untuk menunjukkan manusia dalam segala keberadaannya dari awal sampai akhir. Tetapi Daud bisa berhasil, Daud bisa sukses karena ada ilahi, ada Tuhan, ada nama Tuhan di dalam namanya sehingga Daud bisa menjadi raja yang luar biasa. Begitu juga Abraham. Jadi Abraham itu manusia biasa, tetapi karena ada salah satu huruf Tuhan, yaitu H tadi, Ham tadi, berarti ada campur tangan di dalam dirinya, sehingga apa yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan, karena Tuhan bekerja di dalam diri Abraham. Itu penting, saudara. Itu baru salah satu huruf Tuhan ada dalam diri Abraham, ada dalam diri Daud. Sekarang bagi kita bukan sekedar huruf, tetapi firman. Firman yang sehakikat, melekat di dalam diri Bapa itu keluar menjadi manusia dan mati buat saya dan saudara. Tinggal di dalam dirimu, bukan hanya huruf, tapi pribadi itu sendiri tinggal di dalam dirimu. Dan itu sebabnya saya percaya lebih dari sekedar huruf, tetapi pribadi ilahi itu telah tinggal dalam dirimu, maka bagi dia tidak ada yang mustahil. Dan kita dijamin oleh pribadi Kristus itu. Dan kita percaya, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lebih daripada itu, untuk menjaga kepercayaan kita, bukan hanya pribadi Kristus, tetapi pribadi yang ada dalam diri Bapa, yaitu Roh Tuhan itu sendiri. Sebagai satu pribadi, tinggal juga di dalam dirimu. Dan itu penting. Itu sebabnya dalam perjamuan kudus ini, engkau bukan hanya menerima siapa? Pribadi. Anak Bapa itu sendiri ada di dalam kehidupanmu. Makanya kita lanjutkan di sini. Sehingga ketika ayat yang pertama, perhatikan. Abraham itu manusia biasa. Tapi karena ada nama ilahi luar biasa. Apalagi kita bukan hanya nama, bukan hanya huruf, tetapi pribadi ilahi itu ada dalam diri kita. Perhatikan ayat yang pertama. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sautnya, tolong sambung, lebih keras sedikit. Pagi tadi lebih sedikit, suaranya lebih keras. Sekarang lebih banyak, suaranya lebih sedikit. Gitu. Apa? Oh, tandanya saudara bangun ya. Ya Tuhan. Lembaga Alkitab tidak salah menerjemahkan ya Tuhan. Tetapi sebetulnya ada kata yang luar biasa, memiliki makna, memiliki arti yang mendalam sekali. Abraham ketika menjawab, ya Tuhan, dia menggunakan kata hineni. 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 Coba katakan. Arti harfiahnya, inilah aku. Lihatlah aku. Ini aku. Lihatlah aku. Aku terbatas. Aku tidak mampu. Aku ini lemah. Aku. Lihatlah aku. Abraham kenapa tidak mampunya, saudara? Dia akan dijanjikan dari tidak punya anak
ada janji Tuhan. Engkau akan menjadi bapak dari satu bangsa yang besar. Dia dijanjikan menjadi bapak dari satu bangsa yang besar. Sementara dia tidak punya anak. Lalu Tuhan kasih anak. Setelah Tuhan kasih anak, Tuhan minta supaya anak itu dikorbankan. Abraham gak ngerti. Ini janji Tuhan, aku jadi bapak dari satu bangsa yang besar. Sementara satu anak saja sudah diminta untuk dikorbankan. Dari mana? Saking tidak ngertinya dengan perintah Tuhan itu, dia hanya jawab, Hineni, inilah aku, lihatlah aku tidak mengerti. Oh, itu penting sekali. Kenapa demikian? Saudara, kalau melihat firman Tuhan, Tuhan selalu janjikan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Hal-hal yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi herannya, realitanya yang kita hadapi seringkali bertolak belakang. Jalannya begini, janjinya begini, kok yang kuhadapi lain sekali. Seolah-olah tidak ketemu. Saking tidak ketemunya, kita tidak ngerti bagaimana Tuhan ini maunya. Sebab pikiran kita kalau janjinya diberkati, setiap langkah-langkahku mulus semua. Tapi terbalik, kita hidup diberkati, kita dijanjikan berhasil, tapi kenyataannya sebaliknya, justru bertolak belakang. Kita seringkali tidak mengerti. Saking tidak mengertinya, Abraham juga tidak mengerti. Tetapi ketidakmengertian Abraham penuh percaya, penuh penyerahan. Dia hanya berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Hineni, inilah aku, lihatlah aku. Engkau tahu aku, engkau tahu kemampuanku, engkau tahu keterbatasanku. Aku serahkan dengan engkau. Itu penting. Apa pelajarannya? Hidup ini pasti saudara menghadapi masalah. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada rintangan, ada kesulitan, ada penderitaan. Semuanya itu menjadi bagian dari hidup. Kalau saudara tidak mau menghadapi masalah, gampang, jangan hidup. Hidup selalu bagiannya adalah berani menghadapi masalah. Setiap hidup selalu ada masalah. Apa saja. Di mana saja, apapun pekerjaanmu. Mau pensiun sekalipun, engkau tetap menghadapi masalah. Itu tandanya engkau hidup. Kecuali kalau sudah dibawa ke mana itu kuburan kembang kuning ya di sini. Mana di situ, baru engkau tidak ada masalah. Itu pun masih punya masalah kalau tidak diurus kuburannya digusur. Saudara, jadi semua seperti itu. Terjadilah hal-hal yang seperti itu. Itu hidup. Tapi heran ya, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, seringkali kita menyerah. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Dengan masalah engkau menyerah. Tapi kenapa dengan Tuhan engkau tidak menyerah? Engkau tidak percaya, engkau tidak berserah. Padahal dengan masalah engkau menyerah. Sekarang kita balik, jangan menyerah dengan apa yang kau hadapi. Percayalah, berserahlah kepada Tuhan yang buat segala-galanya. Jangan dibalik. Hidup ini sering terbalik. Dengan problem engkau angkat tangan. Kok dengan Tuhan engkau mengeraskan hatimu untuk tidak percaya dan berserah. Sehingga kemampuan dan kekuatanmu. Abraham lain. Dia tidak ngerti. Lalu ketika dia bawa anaknya. Anaknya Ishak ngomong begini. Di sini sudah ada kayu bakar. Sudah ada api. Ya. Lalu di mana? Domba. Anak domba untuk dikorbankan itu. Bayangkan ketika dia menjawab pertanyaan anaknya. Kan dia tahu bahwa dia bawa anaknya itu dia akan mengorbankan
anaknya. Sementara anaknya waktu itu belum tahu. Lalu bertanya dengan bapaknya. Saking tidak sanggupnya jawabnya. Alkitab mencatat di situ, ya anakku, pada ayat yang ke-7, ya anakku, sebetulnya bahasa aslinya sama jawabannya pada ayat yang ke-1. Hineni, ini aku, lihat aku udah ngerti, pokoknya terserah dia. Lalu dilanjutkan lagi pada ayat yang ke-11. Sudah siap anaknya dikorbankan, anaknya sendiri sudah rela. Lalu dia siap memotong leher anaknya. Lalu malaikat Tuhan berseru, Abram, Abram, jangan kau bunuh, jangan kau apa-apakan anak itu. Jawabnya apa? Ya Tuhan, sama dengan jawaban ayat 1. Hinene, aku tambah nak ngerti lagi. Tadinya suruh serah, korbankan, sekarang suruh jangan. Hinene. Seringkali kita tidak mudah mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jalan-jalan Tuhan, pikiran Tuhan. Tapi yang terpenting kita punya sikap begitu percaya, begitu berserah bahwa Tuhan tidak mungkin mencelakakan kita. Tuhan selalu berbuat baik kepada umatnya. Hineni. Hineni. Coba katakan lagi. Itu kalau dipakai untuk manusia. Itu indahnya bahasa Ibrani. Hineni artinya, inilah aku, lihatlah aku tidak mampu, aku tidak berdaya, aku terbatas. Lain lagi, kalau kata hineni ini dipakai oleh Tuhan. Lain. Mari kita lihat contohnya. Mari kita lihat. Kita baca dulu Kejadian 6 ayat 17. Kita lihat dulu ayat ini. Kejadian pasal 6 ayat 17. Kejadian pasal 6 ayat 17. Supaya kita lihat. Saya ingin supaya kepercayaan imanmu semuanya berlandaskan perkataan yang ada dalam firman Tuhan Alkitab. Amin. Kita lihat di situ. Kejadian pasal 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi, memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Sesungguhnya aku akan mendatangkan. Kata aku mau mendatangkan itu, Tuhan pakai kata wa'ani, hinene. Kalau dia pakai kata hineni, dia menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kemahaannya, menunjukkan dia sanggup dalam segala sesuatu. Hineni. Itu penting. Nah, hineninya manusia tidak berdaya, hineninya Tuhan Maha Kuasa. Kalau ini bertemu, nanti saudara perhatikan. Luar biasa. Beri kemuliaan buat dia. Baca lagi Kejadian 9 ayat 9. Kita lihat dulu hineni itu kalau dipakai oleh Tuhan. Kejadian 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Aku mengadakan wa'ani hineni. Kalau hineni dipakai oleh Abraham, oleh manusia, dia tidak mampu mengadakan segala sesuatu. Tapi kalau kata hineni itu dipakai oleh Tuhan, dia sanggup mengadakan segala sesuatu. Makanya kita perlu percaya dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Amin, saudara. Tapi sekali-kali katakan, jangan menyerah dengan apa yang kau hadapi. Jangan menyerah dengan masalahmu. Jangan menyerah dengan penderitaanmu. Jangan menyerah dengan pergumulanmu. Jangan menyerah dengan apa saja yang menghalangi hidupmu. Engkau lebih baik berserah kepada Tuhan. Waktu Kamis malam,
saya sampaikan firman Tuhan, Mazmur 118. Di salah satu ayat, Daud berkata, aku akan memandang rendah musuhku. Karena Tuhan penolongku, Tuhan ada padaku, Tuhan kekuatanku. Maka aku akan memandang rendah musuhku. Bahasa Ibrani ada tambahan yang sulit diterjemahkan. Yaitu mengatakan, itu kalau diterjemahkan secara bebas begini. Aku akan memandang rendah musuhku. Itu memandang rendah. Jadi, katakan dengan masalahmu. Katakan dengan problemmu. Katakan begini. Coba katakan. Gitu. Bahkan tanya. Gak ada yang lebih gede lagi dari ini. Oh ya. Karena saudara percaya Tuhan itu maha segala-galanya. Dia lebih besar dari apa yang kita hadapi. Maka jangan menyerah. Lebih baik berserah kepada Tuhan. Dan itulah. Ini baru ayat 1. Masuk pada ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, pergilah, ambillah. Bahasa Ibraninya dikatakan sini, ambillah. Nah, sekarang. Ambillah sekarang. Sekarang berarti dari yang ayat pertama sudah saya katakan ada peristiwa-peristiwa yang penting. Sekarang bertindaklah untuk menghadapi peristiwa yang lebih penting. Itu sambungannya. Sehingga kata ini sangat penting sekali. Anakmu yang tunggal itu. Putramu. Anakmu. Et bin ha. Ditambah lagi sebetulnya kata tunggal yang satu-satunya et yehid ha. Et yehid ha. Itu artinya yang satu-satunya diterjemahkan yang tunggal. Dan kata yang tunggal ini dipakai oleh siapa? Saya ingin dengar dipakai oleh siapa? Yesus. Katakan bersama siapa? Yesus. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi simbolis pengorbanan Ishak oleh Abraham sebetulnya nubuat tentang pengorbanan Kristus naik di kayu salib di bukit Golgota. Itu penting sekali. Nah, dikatakan di sini karena dikatakan juga Asher Ahava, anak yang engkau kasihi, supaya tidak salah. Ayat ini berkata, et Yisak, yaitu Ishak, diterjemahkan di sini. Leleha, pergilah ke tanah Moria. Bukit Moria itu sepenentangan dengan bukit Golgota. Saudara, ini penting sekali. Ini gambarannya dengan jelas. Saudara-saudara kita percaya Abraham mengorbankan anaknya Ismail di bukit Marwah. Moria dipindahkan ke Mekah di Marwah. Saya juga heran kok bukit bisa pindah ya. Bukan hanya ceritanya yang dipindahkan, tapi juga bukitnya pindah. Tapi herannya waktu Khalifah Umar menyerbu ke Yerusalem dan menguasai Yerusalem, dia percaya di Bukit Moriah ini
Lalu adalah pengorbanan Abraham terhadap anaknya. Lalu dia dirikan masjid di situ untuk tempat menyembah. Makanya masjid itu bernama Dome of Rock. Jadi lambang kota Yerusalem yang kubahnya kuning itu. Jadi disitulah mereka percaya. Jadi ada 2 bukit. Terserah orang percaya mana. Mau yang ada di Mekah Marwah, mau yang Moria yang ada di Yerusalem. Itu penting sekali. Nah sudahlah, saya tidak ingin bercerita itu. Saya hanya ingin menunjukkan fakta saja bahwa keagamaan kita, kitab suci kita bisa dibuktikan oleh sejarah dan sekaligus bisa dibuktikan oleh geografisnya dan bisa dibuktikan secara arkeologinya. Makanya kota Yerusalem itu tidak pernah tidak digali. Digali terus dicari fakta-faktanya. Karena bahwa yang kita imani ini bukan mitos, bukan dongeng. Tetapi fakta sejarah di dalam kehidupan manusia ini. Amin. Itu penting sekali. Iman itu harus seperti itu. Naikkanlah dia. Ha'alehu, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Weha alehu samleola, naikkan dia. Siapa yang dinaikkan dan digantungkan di kayu salib? Siapa namanya? Amin. Siapa namanya? Sebut nama itu pelan-pelan sekali sih saudara. Apa mesra, apa takut? Perhatikan ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ini bahasa Indonesia kesulitannya. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Berarti Abraham sempat tidur. Saudara, saya ingin tanya. Kalau saudara punya pergumulan, punya problem, apalagi anakmu yang bakal dikorbankan. Masih sempat tidur enggak? Pasti tidak. Masalah kecil saja bikin kita tidak tidur ya. Diomongin orang aja kita mikir semalaman enggak tidur. Padahal hanya diomongin orang, enggak diapa-apain orang saudara. Padahal kalau orang ngomongin kita ngapain sih kita tidak tidur. Silahkan saja dia mau ngomongin apa. Iya, mestinya begitu. Tolol sekali kalau kita tidak tidur karena itu. Tapi itulah artinya pergumulan. Sebetulnya bahasa aslinya begini. Wayaskem Abraham bab boker. Boker itu pagi. Pada waktu pagi, artinya semalaman Abraham bergumul dengan Tuhan. Semalaman dia menggumuli perintah Tuhan. Kemudian di pagi hari dia mengambil keputusan. Berarti semalaman dia bergumul. Siapa yang bergumul semalaman di Taman Getsemani? Semua ini bicara Yesus, Yesus, Yesus. Itulah Injil yang saya beritakan. Saya tidak akan bergeser dari satu pribadi yang menjadi fokus pemberitaan saya adalah Yesus. Amin. Oh ini penting. Semua Yesus. Perhatikan. Ia memasang pelana keledainya. Memanggil 2 orang bujangnya. Beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Bayom Hasalesi. Salesi, agak mirip bahasa Arab, Salasa, hari ketiga. Hari ketiga. Berarti perjalanannya berapa hari? 3 hari. Kalau mau berpikir balik lagi bisa? Bisa. Kembali lagi bisa? Bisa. Dikasih kesempatan. Siapa yang perjalanannya 3 hari?
turun ke dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan saya dengan saudara. Siapa namanya? Amin. Semua ini gambaran tentang Yesus, Yesus, Yesus. Sampai 3 hari dia sampai ke sana. Dan ayat yang kelima dikatakan di sana dengan jelas. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, tolong sambung. Sekali lagi, sesudah itu apa? Sesudah itu apa? Wenis tahawe. Wenasufa elechem. Kata wenasufa. Wenasupa. Kami akan kembali. Wenasufa. Coba ucapkan. Kami akan kembali. Loh. Dia akan diminta untuk mengorbankan anaknya. Kok kata-katanya kami akan kembali. Artinya apa saudara? Kata wenasufa di sini. Seolah-olah Abraham dengan perkataannya mengimani Tuhan sanggup mengambil, Tuhan sanggup mengembalikan. Tuhan sanggup buat dia mati, Tuhan sanggup buat dia hidup kembali. Dengan kata lain, kata wenasufa di sini ada kata-kata iman. Orang yang beriman punya kuasa iman. Orang yang punya kuasa iman punya kata-kata iman. Kata-kata iman. Makanya ini penting sekali. Ya, begini. Kalau saudara punya masalah, punya persoalan, berikan kata-kata iman. Bukan kata-kata positif. Saya tidak motivator. Saya berbicara Alkitab. Kata-kata iman. Kata-kata iman. Saudara lain. Kalau saudara rugi, saudara ditipu orang, langsung tanganmu menepak kepalamu. Sial. Celaka. Bahaya. Rugi. Kok engkau memberkati tanganmu dengan sial, rugi dan sebagainya. Makanya rugi terus. Mulai sekarang jangan. Jangan begini dengan kata-kata yang jelek. Oh, dalam nama Yesus. Jangan. Cobakan kata-katakan kata-kata iman terhadap hidupmu. Engkau pasti berhasil. Engkau pasti menang. Engkau pasti dapat mengalahkan segalanya. Apapun yang terjadi, kata-kata iman. Coba ucapkan secara pribadi, di hatimu, di mulutmu. Kalau engkau kurang yakin, agak keras sedikit. Katakan apa saja yang kau hadapi. Entah penyakit, entah persoalan, entah apa. Sebutkan dengan kata-kata iman. Dia pasti kembali. Aku pasti dipulihkan. Aku pasti berhasil. Aku pasti untung. Aku pasti diberkati. Amin. Mulai pagi ini, gunakan kata-kata iman. Tolong ingat, orang beriman punya kuasa iman sekaligus punya kata-kata iman. Saudara mau menggunakan kata-kata iman? Ya, kalau anakmu bandel jangan kau, apalagi sambil ditempeleng. Bandel lo. Goblok lo. Goblok betul itu anak. Biar dia nakal, saudara pegang kepalanya. Bandel tapi memang calon pinter. Gitu. Karena orang pinter rata-rata bandel dulu, saudara. Gitu. Biasanya kalau yang nurut-nurut aja itu goblok kesananya. Biasanya begitu, saudara. Tapi biarin aja. Jadi ya sudah. Jadi saudara, kalau bisa anak-anak itu jangan dimarahin dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang putus asa. Gunakan kata-kata iman. Saudara, ada suaminya yang lari di bawah kuntilanak barangkali. Saudara ingin dia kembali? Kalau dia kembali pas dia datang ke rumah, jangan saudara kutukin begini. Si setan sudah datang lagi. Apalagi saudara kata, dasar si sundel datang lagi. Ya terus saja dia begitu. Oh, sudah datang kembali anak yang hilang bakal jadi pendeta. Nah, mestinya begitu saudara. Ya, minimal meleset dia jadi majelis. Percayalah saudara. Itu paling-paling melesetnya.
paling meleset saudara. Saudara mengimani? Amin. Gunakan kata-kata imanmu. Oh, ini kata-kata iman dipakai terus oleh Abraham. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya ada api dan pisau. Kayu bakaran dibawa oleh Ishak, dipikul oleh Ishak. Padahal kayu itu untuk alat mengorbankan Ishak. Siapa yang memikul kayu yang akan menggantung dia, yang akan membuat dia mati tergantung? Siapa yang memikul itu di Bukit Golgota? Lambang siapa lagi? Yesus. Bolak-balik kalau dengan saya, Yesus. Yesus. Perhatikan di sini. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-6 ini. Ya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kalimat terakhir ayat 8. Perhatikan Alkitab. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wa yelhu sinehem yahdau. Keduanya berjalan bersama. Menurut kitab Targum Jonathan, artinya hatinya sempurna di dalam kesatuan. Ketika hatinya sempurna antara Abraham dan Ishak, begitu percaya, begitu berserah, maka Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada. Makanya mulai pagi ini, kalau berdoa suami istri, sehati sempurna, pasti ketika engkau minta, pasti berhasil. Yesus mengutip kata-kata ini, 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan akan mengabulkannya. Yesus kutip itu. Perhatikan ayat 8. Ayat 8. Saud Abraham. Apa? Saud Abraham ayat 8. Saud Abraham, Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Elohim yir'e lo hase leolah beni. Atau Adonai yir'e. Yir'e. Coba ucapkan. Tuhan menyediakan. Bahasa Ibrani dengan logat orang modern, yaitu orang barat, diterjemahkan Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Tapi sebetulnya kata Yireh, Tuhan melihat. Tuhan melihat engkau. Dia melihat hatimu. Dia melihat kebutuhanmu. Dia lihat masalahmu. Dia lihat. Dan kalau dia lihat, dia pasti sediakan jalan keluar. Pertolongan, berkat, kelimpahan bagimu. Adonai Yireh. Coba ucapkan. Adonai Yireh. Dia tidak sanggup. Dia hanya bilang Tuhan menyediakan. Kalimat kata-kata iman kedua. Nanti akan muncul. Memang Tuhan akan sediakan. Padahal dia belum lihat. Ada domba yang tersangkut di semak-semak itu untuk menjadi pengganti anaknya. Dia belum lihat. Tapi kata-kata orang beriman kalau keluar dengan kata-kata iman. Semua yang diucapkannya jadi. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkan di mezbah di atas kayu itu. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi menurut kitab Haggadah, orang yang mempelajari perjanjian lama pasti mengenal kitab-kitab apokrif ini, kitab Haggadah. Ketika Abraham meletakkan pisau di leher anaknya,
malaikat Tuhan saking terharunya melihat begitu percayanya, begitu berserahnya Abraham, saking terharunya malaikat Tuhan itu menitikkan air matanya. Pada waktu malaikat Tuhan menitikkan air matanya, air mata malaikat itu jatuh ke matanya Ishak. Sehingga Ishak agak kelilipan sampai dia tidak bisa lihat pisau sudah di lehernya. Sebab itulah menurut cerita orang Yahudi, masa tuanya Ishak rabun. Sehingga tidak bisa memisahkan mana Esau, mana Yakub. Kalau orang Yahudi, kitabnya dikumpulkan, ceritanya nyambung. Saudara, jadi nyambung dari situ. Dari situlah. Dan itu merupakan sebuah gambaran keterharuan malaikat. Bapak-bapak gereja pada awal mengerti tentang penyiksaan Yesus di Bukit Golgota. Mengatakan begini, pada waktu itu seluruh makhluk sorga bengong melihat Bapa. Menunggu komando Bapa. Apa? Mengapa dibiarkan anaknya? Mereka hanya tinggal tunggu komando. Serbu! Tapi Bapa memalingkan mukanya. Demi kasihnya buat saya dan saudara. Luar biasa. Perih hatinya, pedih hatinya melihat anaknya tersiksa. Bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan umatnya demi menebus saya dan saudara. Ambillah, makanlah, minumlah tubuh dan darah Yesus dengan iman yang demikian. Sambil mengingat kasih Tuhan luar biasa kepada kita. Mana mungkin dia membiarkan saya dan saudara. Tidak mungkin. Lalu berserulah malaikat Tuhan. Dan dia menjawab. Sebab dikatakan ayat 12. Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Ki ata yadati ki yere Elohim ata. Kalimat sebab telah ku ketahui sekarang. Yaitu ata yadati. Merupakan tindakan Abraham yang mengharukan. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Dan tanduknya tersangkut di belukar sehingga tidak bisa keluar dari semak duri itu. Ingat Musa ketika Tuhan menampakkan diri. Api di tengah-tengah semak duri. Semua gambaran Alkitab itu semua kontinu. Tidak ada yang diskontinu. Kisahnya semua bersambung. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti apa? Anaknya. Kita juga sudah ada pengganti. Siapa namanya? Yesus. Itu sebabnya. Mari ayat 14. Kita baca bersama-sama. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu. Tolong sambung. Adonai Yireh. Tuhan menyediakan. Katakan. Adonai Yireh. Katakan lagi. Tuhan menyediakan. Katakan. Saudara percaya Tuhan sudah sediakan? Begitu saudara berbalik dari pintu ini. Apapun kebutuhanmu, apapun persoalanmu, iman nih. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Perhatikan ayat 14. Sebab itu, tolong sambung. Sampai sekarang. Dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan sediakan. Behar Adonai, Yerai. Sampai sekarang. Coba katakan. Katakan lagi. Oh, bukan tempatnya yang dinamakan.
sampai sekarang Tuhan selalu menyediakan. Bukan hanya waktu Abraham, tapi waktu Alex Abraham pun Tuhan menyediakan. Saudara percaya? Amin saudara? Sampai sekarang, termasuk kita yang baca sekarang ini. Sampai sekarang Tuhan menyediakan. Katakan lagi, Tuhan menyediakan. Tuhan sudah sediakan. Mari kita berdoa.